Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa, pada malam ke-8 di bulan suci Ramadan ini kita beri judul santapan rohani Ramadan kita ialah 3 jalan kecelakaan. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadisi An-Nabawiyah dijelaskan salasun muhlikatun. Ada 3 yang membuat manusia itu celaka. Yang pertama, hawaun muttabi'un. Keinginan yang selalu dipenuhi. Hawa yang pantang kelindasan. Artinya apa? Di dalam hidup, semakin tinggi status sosial seseorang, sekelompok orang, makin banyak keinginannya. Mengapa demikian? Karena tuntutan dari status sosial itu sendiri. Ada memang seperti itu, tapi tidak sedikit manusia yang dituntut oleh hawanya sendiri, keinginannya sendiri. Keinginan untuk lebih dari orang lain. Sudah dapat harta 1 lembah, ingin dia 2 lembah. Hadirin yang saya muliakan, itu yang pertama. Yang kedua, nafsu muta'un. Nafsu yang ditaati. Yang jelas nafsu ini kan terbagi kepada 3 dimensi. Ada yang namanya nafsu amarah bisu, 100% kepada keburukan. Ada yang namanya nafsu lawamah, ini 15-15. 50% kepada kebajikan, 50% kepada kejahatan. Nafsu ini berperang. Dan ada lagi namanya nafsu mutmainnah. Bagaimana prosesnya dalam kehidupan ini? Misalnya, melihat tetangga berada, hatinya sakit kena penyakit SMS. Senang melihat orang susah melihat orang senang. Timbul hasad di dalam hatinya. Al-hasadu ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul khotob. Dengki akan memakan amal kebajikannya sebagaimana api memakan kayu bakar ya sudah kering. Api kalau sudah memakan kayu bakar yang kering, itu mudah saja. Misalnya melihat tetangganya beli televisi, mulailah dia demam, panas. Melihat tetangganya beli Honda Mio, masuklah dia ke rumah sakit, awal boros. Awalnya saja sudah boros, belum lagi akhirnya. Di awal boros terdengar tetangganya beli mobil Avanza atau Xenia, mati dia langsung. Ini kenapa? Nafsu yang ditaati. Kita tidak sanggup menanggungnya, kita tanggung juga. Sama seperti yang terjadi pada malam Isra Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nabi kita melihat laki-laki yang memikul kayu. Sungguh berat pikulan itu. Tapi begitu keberatan dia tambah lagi bebannya. Inilah orang yang menuruti hawa nafsunya. Nafsu, kalau dituruti hancurlah kita dibuatnya. Tapi kalau nafsu kita jinakkan, dia akan menjadi nafsu mutmainnah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang diceritakan bahwa pada masa dulu sebelum penciptaan makhluk, diciptakan dulu hawa dan nafsu. Allah bertanya kepada nafsu, "Hai nafsu, man anta wa man ana?" Siapa engkau dan siapa aku? Nafsu menjawab, "Ana, anta." Saya adalah saya dan kamu adalah kamu. Lalu Allah masukkan ke dalam neraka panas selama 1000 tahun. Dikeluarkan lagi, ditanya seperti itu juga jawabannya. Kamu adalah kamu, kata nafsu, dan aku adalah aku. Hadirin, para pemirsa yang saya muliakan, akhirnya Allah masukkan ke dalam neraka lapar selama 1000 tahun. Kemudian nafsu ditanya, begitu sudah kelaparannya, "Hai nafsu, waman ana waman anta?" Nafsu menjawab, "Ana abduka dhaif wa anta rabbil aziz." Saya adalah hamba yang lemah, yang hina, dan engkau adalah Tuhan saya yang gagah perkasa lagi maha bijaksana.
Yang ketiga, yang menghancurkan kehidupan manusia ialah wa'jabul mar'i binafsi, sombong terhadap diri sendiri. Orang berpakaian rapi itu bagus, sepatunya mengkilat bagus, pakai dasi, pakai jas, pakai peci bagus. Tapi kalau sudah diiringi dengan sifat sombong, itu yang tidak bagus. Jenderal pakai bintang 4 bagus, kopral yang cuma di sini juga bagus. Tetapi kalau sudah diiringi dengan sifat sombong, itu yang tidak bagus. Apa itu sombong? Batarul haqqi wa ghamtunas, menentang kebenaran dan memandang enteng manusia. Jangan lupa Ramadan mengajarkan kepada kita untuk melawan hawa nafsu kita, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam melawan Raja Namrud, menghancurkan berhala. Nah, orang yang tarawih pada malam ke-8 Ramadan menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia akan mendapat pahala sebagaimana yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada gading yang tidak retak, retaknya itu jadi ukiran. Tidak ada manusia yang tidak bersalah, salahnya itu mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.